Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rahel Diriskansari dengan nomor NIM T2024-1001. Pada video kali ini saya akan menyusun jurnal tentang konektivitas genetik dan struktur populasi hiu martil scallop di Indo-Pasifik. Pada penelitian ini, pengamatan pada hiu martil sangat penting karena ada beberapa alasan. Yang pertama, yaitu adanya peran ekologis hiu martil sendiri, yang dimana hiu martil scallop ini merupakan predator puncak yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Yang kedua, yaitu ada keterancamannya, di mana spesies ini terdaftar sebagai salah satu biota laut yang terancam punah. Yang ketiga, ada konektivitas genetik yang menunjukkan bahwa hiu martil memiliki pola migrasi yang terbatas dan konektivitas genetik yang dipengaruhi oleh cekungan lautan. Dan yang keempat yaitu nilai ekonomis dan budaya, yang dimana kita ketahui sendiri yaitu hiu martil memiliki nilai ekonomi baik untuk pariwisata ekosistem laut maupun untuk industri perikanan. Tujuan dari penelitian jurnal ini yaitu menyelidiki konektivitas genetik dan struktur populasi hiu martil scallop di perairan Indo-Pasifik menggunakan berbagai penanda molekuler, termasuk DNA, mitokondrial, mikrosatelit, dan SNP. Untuk metodologi yang digunakan pada penelitian ini yaitu pengambilan sampel sebanyak 541 individu hiu martil di 12 lokasi pada perairan Indo-Pasifik. Yang kedua, dilakukannya analisis menggunakan PCR, pengurutan Sanger, dan pengurutan generasi berikutnya. Yang ketiga, yaitu penilaian hubungan genetik dan isolasi berdasarkan jarak geografis. Berdasarkan metodologi yang sudah dilakukan pada penelitian ini, didapatkan hasil temuan utama yaitu yang pertama, konektivitas genetik. Untuk konektivitas genetik sendiri, terdapat 3 hal utama yang menjadi bahan penelitian atau poin penting di jurnal ini. Yang pertama, terdapat 4 wilayah genetik yang ditemukan berbeda pada wilayah Indo-Pasifik dan dipengaruhi oleh cekungan lautan. Yang kedua, konektivitas yang baik ditemukan sepanjang rak benua, sementara pola isolasi berdasarkan jarak terlihat di antara populasi. Yang ketiga yaitu adanya temuan haplotype mitokondrial yang sebelumnya eksklusif hanya ditemukan pada perairan Atlantik, ternyata ditemukan juga di populasi Indo-Pasifik. Temuan yang kedua yaitu mengenai struktur populasi. Untuk struktur populasi sendiri, terdapat diferensiasi genetik yang signifikan antara populasi, terutama antara Seychelles di barat dan Hawaii serta Teluk California Timur. Yang ketiga, implikasi untuk konservasi. Implikasi untuk konservasi ini menekankan pentingnya pemahaman konektivitas genetik untuk manajemen perikanan dan perlunya kerjasama internasional dalam upaya konservasi hiu martil, yang dimana kita ketahui sendiri hiu martil merupakan biota laut yang terancam punah. Penyebab dari kepunahan hiu martil sendiri ini disebabkan oleh adanya tekanan penangkapan ikan yang besar. Dari keseluruhan yang saya baca mengenai jurnal ini, yaitu kita dapat simpulkan bahwa satu, untuk struktur genetik, penelitian ini menemukan bahwa struktur genetik hiu martil di Indo-Pasifik dipengaruhi oleh cekungan lautan dengan 4 wilayah temuan genetik yang berbeda di perairan Indo-Pasifik. Yang kedua, isolasi berdasarkan jarak. Adanya temuan isolasi berdasarkan jarak ini menunjukkan bahwa individu hiu martil lebih dekat secara geografis, cenderung memiliki kesamaan genetik yang lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwasannya migrasi antar populasi itu merupakan hal yang terbatas. Ketiga, ada haplotype mitokondrial, di mana penemuan haplotype mitokondrial yang sebelumnya hanya ditemukan pada perairan Atlantik ternyata juga ditemukan di populasi Indo-Pasifik. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi dari haplotype sendiri itu lebih luas dari yang diperkirakan pada penelitian sebelumnya. Poin keempat dan yang terakhir yaitu implikasi untuk manajemen dan konservasi hiu martil. Artinya, dengan adanya penelitian ini diharapkan untuk pengelolaan dan konservasi dari hiu martil scallop yang terancam punah itu juga memerlukan kerjasama internasional dan nasional untuk melindungi populasi hiu martil.
Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.